Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap DKM masjid, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang istiqomah, bisa melaksanakan sholat 5 waktu selalu berjamaah, baik itu di masjid kita ataupun di musola kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jaminan khusus kepada siapa orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, selalu ingin meramaikan masjid, berpikir bagaimana masjid ini maju dengan orang-orangnya beribadah di dalamnya, ingin masjid ini syiarnya besar, syiar-syiar keislamannya, kemudian berpikir bagaimana rutinan ustadz kiai ulama ini berjalan di masjid, di musolanya. Ini dijamin oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluh, kata Nabi. Ada 7 golongan manusia yang kelak di padang mahsyar di hari kiamat, ya matahari cuma sejengkal di atas kepala kita, ada 7 naungan ya Allah berikan. Naungan khusus tersebut hanya 7 golongan saja. Di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allakun aw muta'allikun bil masajid. Seorang laki-laki ataupun perempuan yang hatinya terikat dengan masjid. Setiap sholat pengennya di masjid, di musolanya. Setiap ada kegiatan di masjid, di musola selalu hadir. Setiap ada kegiatan selalu mensupport, mendukung, baik dengan hartanya, tenaganya, pikirannya. Ini manusia seperti ini, kata Nabi, kelak di hari kiamat, di padang mahsyar, dia tidak akan kebingungan. Ntar akan kita lihat di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala kita. Kata para ulama, ini bukan majas, ini bukan suatu gambaran kiasan, bukan, tapi ini hakiki. Kelak di padang mahsyar kita akan melihat matahari sejengkal di atas kepala kita. Tapi orang-orang yang selalu menghidupkan masjid, meramaikan masjid, mensiarkan kegiatan-kegiatan masjid, sholatnya selalu di masjid, maka dia di padang mahsyar manusia kebingungan,
manusia kepanasan, ketakutan, saling tuntut menuntut, maka orang yang selalu meramaikan di masjid, hatinya terikat dengan masjid dan musola, mereka tidak akan khawatir. Kenapa? Mereka akan langsung dipanggil oleh Allah, diberikan naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu adalah kita semua yang hadir pada subuh kali ini insyaallah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita membahas tema menjaga telinga. Menjaga telinga ini adalah sesuatu yang penting. Bahkan dalam kitab Adab Sulukil Murid, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, di antara yang merusak hati kita adalah pendengaran yang tidak baik. Jadi setiap kita mendengarkan yang tidak baik, baik itu dari ucapan yang kotor, baik itu dari orang yang berbohong, baik itu daripada orang yang menfitnah, menggunjing, mengadu domba, ini akan mengefek ke hati kita. Sehingga kata beliau, jaga daripada dua ini, penglihatan dan juga pendengaran. Maka setiap apa yang kita dengarkan ini, yang harus kita ingat itu ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Kita mendengar kata-kata yang kotor, dapat dosanya juga. Ada sebagian orang itu acuh. Saya kan nggak bicara kotor Habib, saya kan nggak menggunjing, saya nggak mengadu domba, saya cuma mendengarkan. Itu tetap mendapatkan dosanya sebagaimana orang yang mengatakannya. Lalu bagaimana? Jauhi mereka. Khususnya yang namanya menggunjing, hati-hati. Ini kita hidup di akhir zaman, telinga kita ini harus dijauhkan daripada gunjingan-gunjingan. Kalau kita saat ini duduk sering sama orang-orang yang menggunjing, besok kita yang digunjing, dan besok pun kita bisa menjadi orang yang penggunjing, yang ngomongin orang. Maka tatkala ada orang di satu tempat, satu perkumpulan sedang membicara orang lain, jangan kita mendengarkannya. Karena yang mendengarkan dengan yang berbicara itu dosanya sama. Makanya ada yang bertanya, Habib, Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya mendengarkan gunjingan orang? Saya nggak pernah menggunjing, tapi saya suka hobi mendengarkan orang yang menggunjing. Saya pendengar setia, sama saja dosanya. Maka kaidahnya, tatkala ada orang membicara orang lain, jangan ikut-ikut di sana. Karena antara orang yang berbicara dengan mendengar itu sama. Termasuk di grup-grup WhatsApp, ada ngomongin orang, jangan ikut-ikutan. Membicarakan si A, si B, si C, jangan ikut-ikutan. Kaidahnya kalau kita sedang duduk atau kita jalan duduk di satu tempat, kok di sana lagi membicarakan orang lain, itu pilihannya cuma dua. Ingatkan mereka agar tidak menggunjing. Yang kedua, kalau mereka tidak bisa diingatkan, tidak usah duduk dengan mereka. Karena orang yang mendengarkan gunjingan itu dosanya sama. Dan ingatlah, setiap apa yang kita dengar ini di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhi daripada gunjingan-gunjingan tersebut. Jauhi daripada perkataan-perkataan kotor. Jauhi daripada orang yang mengadu domba. Karena dengan kita mendengar, di samping ini akan merusak kita punya hati, dan kemungkinan besar kita akan memiliki sifat-sifat tersebut, itulah yang akan menghancurkan kita. Maka mulai saat ini, jauhi daripada semua kumpulan yang membicarakan orang lain, berdusta, menfitnah, jauhi. Karena telinga kita ini di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang kita dengarkan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Jadi intinya mulai saat ini, ayo kita jaga telinga kita masing-masing. Jauhi daripada orang-orang yang suka berkata kotor dengan lidahnya, baik itu dengan menggunjing, menfitnah, mengadu domba, berkata yang kotor ataupun sumpah palsu, jauhi. Karena tatkala kita mendengarkan hal tersebut, maka itu akan merusak kita punya hati. Akan muncul ntar penyakit-penyakit hati yang tadinya tidak ada, baik itu sombong, ria, ujub, hasud, itu akan muncul. Karena rusaknya hati, karena telinga yang tidak kita jaga. Dan ingat, setiap apa yang kita dengarkan itu ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Dengan kita merasa takut akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat, insya Allah telinga ini akan menjadi telinga yang baik. Telinga ini akan mendengarkan yang baik. Tapi malah kalau kita mendengarkan yang baik, mendengarkan sholawat, mendengarkan baca Al-Quran, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, mendengarkan ucapan-ucapan yang baik, maka telinga ini akan menjadi pahala bagi kita di hari kiamat.
Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk menjaga telinga kita, dan tidaklah kita mendengar dari telinga ini kecuali daripada ucapan-ucapan yang baik, dan Allah jauhkan kita daripada ucapan-ucapan yang tidak baik di telinga kita, dan Allah jauhkan kita daripada perkumpulan-perkumpulan yang bisa merusak diri kita semuanya, sehingga kelak di hari kiamat kita bisa memanen pahala daripada apa yang kita dengar, daripada kebaikan demi kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.